saya akan meresensikan buku dengan judul Jakatarup. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya dengan cara berpantun. Jalan-jalan ketemu Freya, pulangnya ketemu Lulu. Perkenalkan, nama saya Fanya. Kuucapkan salam terlebih dahulu. Saya bersekolah di SMP Kristen Pena 2 dengan kelas 7. Mari kita mulai. Sanggar Tumpal merupakan seorang penulis buku cerita. Ia pernah menerbitkan buku cerita fiksi Jakatarup yang menjadi cukup populer. Sanggar Tumpal telah menciptakan beberapa buku yang menjadi sangat populer. Alasan saya meresensi buku ini karena saya tertarik dengan cerita rakyat Jakatarup. Sejujurnya saya heran, kenapa Jakatarup mengambil selendang bidadari, padahal diceritakan banyak wanita yang menyukainya. Suatu hari ada seorang pria bernama Jakatarup. Ia hanya tinggal berdua bersama Nyi Randa. Nyi Randa sudah merawat Jakatarup saat masih kecil, sehingga Jakatarup menganggap Nyi Randa sebagai ibunya. Banyak wanita yang menyukai Jakatarup, sehingga dia tidak pernah tertarik sama ibunya. Sudah seringkali menasihati Jakatarup untuk cepat menikah karena umur Nyi Randa sudah tidak lama lagi. Tetapi Jakatarup hanya mau bekerja, baginya bekerja adalah kebiasaannya. Suatu hari Nyi Randa menghembuskan nafas terakhirnya dan Jakatarup saat itu sangat sedih. Suatu hari Jakatarup saat sedang bekerja, ia mendengar suara. Saat ia pergi untuk melihat, ia merasa terkejut. Ia melihat 7 bidadari. Jaka memutuskan untuk mengambil salah satu selendang bidadari tersebut. Ternyata selendang tersebut milik Nawang Wulan, sehingga Nawang Wulan tidak dapat kembali. Jakatarup pun mendekati Nawang Wulan. Setelah cukup lama mereka pun jatuh cinta dan akhirnya menikah. Mereka dikaruniakan seorang anak bernama Nawangsi. Suatu hari Jakatarup heran mengapa stok untuk berasnya tidak pernah habis. Saat Nawang Wulan pergi dan mengingatkan Jakatarup untuk tidak membuka tempat nasinya, Jakatarup melanggar tersebut. Saat Jakatarup membukanya, ia merasa terkejut ketika hanya ada sebutir nasi. Lalu saat Nawang Wulan kembali, ia hanya diam. Tetapi Nawang Wulan merasa terkejut karena berasnya hanya tersisa 1 butir. Kini Nawang Wulan kehilangan kekuatannya, sehingga ya semua beras seperti biasa dan stok beras mulai sedikit. Suatu hari Nawang Wulan lupa, tidak sengaja menemukan selendangnya. Lalu ia kembali ke kayangan, tetapi ia tidak pernah melupakan Jakatarup dan Nawangsi. Kelebihan dari cerita ini, alur cerita ini sangat menarik dan seru sekali karena bidadari dan kekuatannya sangat luar biasa, sehingga membuat kita terbawa apa yang terjadi di sana. Yang kedua, novel ini walaupun tidak berakhir bahagia, namun cukup sedih. Tetapi buku fiksi ini terdapat adegan romantis ketika mereka jatuh cinta, dan juga terdapat adegan bahagia. Kurangannya, ceritanya agak menyedihkan karena di awal ceritanya sudah sedih dengan kepergiannya Nyi Randa, lalu berakhir sedih juga karena kepergian Nawang Wulan ke kayangan. Yang kedua, cerita terdapat adegan yang mencontohkan hal buruk, yaitu saat mencuri selendang dan melakukan sesuatu yang dilarang, yang tidak pantas dicontoh untuk anak-anak yang masih terlalu kecil dan tidak mengerti apa-apa. Menurutku, buku fiksi Jakatarup saya rekomendasikan untuk anak-anak yang sudah 8-9 tahun, yang sudah mengerti mana yang buruk dan mana yang tidak, atau bisa dengan pengawasan orang tua. Karena jika Jakatarup terdapat ada adegan yang tidak baik seperti mencuri dan melakukan sesuatu yang dilarang, nanti akan menjadi bisa dicontoh kepada anak-anak. Terima kasih, mohon maaf atas tutur kata yang mungkin kurang berkenan di hati kalian semua. Dan terima kasih atas perhatiannya yang telah kalian berikan. Terima kasih. Akhir resensi saya tutup dengan pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus